Ya, baik Bu Ana, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, anak-anak dan keluarga baik Bu Ana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bu Ana aktivitas yang sudah dilalui pagi ini? Pagi ini kehujanan. Iya, sama-sama Banget hujan. Terus kemudian padam siang, licin jalannya. Hari ini harus menyelesaikan proses pembelajaran, terus kemudian nilai-nilai ya. Ya baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Bu Ana. Insya Allah nanti saya akan menemani Bu Ana dalam proses observasi di dalam kelas. Izin saya menjadi supervisornya Bu Ana dalam proses pembelajaran. Namun biar proses pembelajaran nanti kita bisa lebih baik, kita akan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu terkait dengan pra observasi di dalam kelas. Jadinya nanti kita akan fokus kepada apa yang Bu Ana ingin saya lihat gitu, sehingga kita proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, apa nih Bu Ana tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh tujuan pembelajaran hari ini ya? Hari ini siswa itu diharapkan untuk bisa menganalisis gangguan. Kita hari ini materinya sistem pencernaan, cuma submaterinya adalah gangguan penyakit. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak itu dapat menganalisis gangguan penyakit yang kaitannya dengan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadinya dari proses pembelajaran hari ini terkait dengan gangguan penyakit, anak-anak bisa menjaga bisa menghindari diri dari penyakit-penyakit yang mereka sudah uraikan secara keseluruhan nanti. Izin nih Bu Ana, dari tujuan pembelajaran ini otomatis Bu Ana sudah menyiapkan strategi sedemikian rupa nih ya, untuk proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Apa nih Bu Ana tujuan pembelajarannya terlebih dahulu? Tadi ya, yang seperti dibilang itu menganalisis gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Kalau strateginya di Bu Ana? Strateginya itu kita menggunakan model pembelajaran. Model pembelajarannya itu PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatannya saintifik. Ya, jadi kan anak-anak itu bisa dapat memecahkan masalah itu dengan baik, jadi dengan terorganisir. Jadinya nanti proses pembelajarannya secara kelompok. Secara kelompok. Jadi nanti kelompok itu pembentukan kelompok kan biasanya kalau kelompok itu ada yang berdasarkan bakat, berdasarkan minat anak, tapi saya ini berdasarkan hasil belajar. Jadi hasil belajar yang sudah kita capai itu saya jadikan kelompok. Jadi ada anak yang tinggi bisa mengajarkan di kelompok tersebut, anak yang rendah. Jadi peer teachingnya antara siswa dan siswa. Jadi keduanya Oke, jadinya nanti dalam proses pembelajaran itu ada yang model PBL, pendekatan saintifik dengan pelaksanaan di kelompok. Nah, dari strategi pembelajaran yang sudah Bu Ana siapkan, area mana nih yang akan Bu Ana minta untuk saya observasi sehingga kita bisa sepakati bersama, ini yang sudah berkembang, nanti ini yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Kalau di sini kan kita tuh seringnya dengan metode ceramah kan ya, banget. Jadinya bisa dilihat nanti sintak model PBL ini seperti apa gitu kan modelnya. Terus kita ini kan model PBL ini harus kaitannya dengan sekarang kan ada teknologi, jadi harus ada TPACK, TPACK ya. Jadi nanti kita gunakan itu, terus kemudian dengan menggunakan LKPD yang sudah dibuat. Penggunaan LKPD juga sudah kita lihat. Jadinya yang pengen Ibu Ana minta saya amati adalah penggunaan atau penerapan PBL dalam lingkungan kelas, yang pastinya kalau udah penerapan PBL pasti dilihat dari penguasaan kelas nanti terakhir terkait dengan teknologi gitu informasinya, sama terakhir bagaimana nih Ibu Ana bisa menerjemahkan kepada anak-anak terkait dengan penggunaan LKPD itu. Iya baik, jadinya dari kesimpulan pra observasi kita di dalam kelas nanti, izin Bu Ana saya akan menemani Bu Ana dalam proses pembelajaran ya, santai aja biasa kayak anak-anak belajar biasa, kita sama-sama belajar gitu sih, kita sama-sama belajar dalam proses ini sehingga alur supervisi akademik kita yang biasa kita lalui tanpa pra kita akan perbaiki. Ini kan kita ada pra dulu, kita sepakat dulu bagian mana yang bakal difokuskan dalam proses pengamatan. Nanti setelah ini kita akan ada paskanya. Nah, nanti kita bisa lihat, kita bisa refleksi apa yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Mungkin itu Bu Ana sebagai proses kesepakatan bersama. Ini ada proses tanda tangannya terlebih dahulu yang terakhir.
Nanti kita menuju kelas. Ya, Bu Ana di sini guru. Namanya. Iya, Pak. Iya, izin Bu Ana, saya yang lebih supervisi. Izin ya Bu Ana, terima kasih atas waktunya pada para observasi kelas hari ini. Soal nanti sebentar lagi kita akan menuju ke ruangan kelas kita. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Kabar anak-anak hari ini? Baik. Arangga disiapkan, kita baca doa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan dicek di bawah mejanya atau di kolong mejanya tampak. Silahkan dibuang keluar jika ada. Sudah? Aman ya? Nggak ada masalah ya? Aman, oke. Saya sudah membagikan link. Sudah saya bagikan ya nak. Silakan kerjakan dulu untuk bagian pretest. Saya kasih waktu 5 menit. Yang paling atas. Nah, nih ada gambar. Kelihatan ya gambarnya? Ya, ini gambar apa ya nak? Biar
Gambar sakit perut. Ada lagi? Ada lagi? Ini gambar apa ya, Nak? Ya, itu? Kayak orang lagi sedang kelaparan. Oh, kelaparan. Ada lagi? Ya, udah. Oh, lagi datang bulan. Aida? Oh, Mak, dia lagi Mak ya. Ada lagi? Apa ya sih ya? Itu kekenyangan. Kekenyangan. Banyakan makan ya dia. Oke, dari gambar tadi kalau kata si Ibnu dia lagi kelaparan, Bu. Kalau kata si Ratna tadi Rana, maaf. Dia sakit perut. Kemudian kata Firda dia datang bulan, kata Aida mah, kata Yesya itu adalah dia kekenyangan. Ini gambar apa ya, Nak? 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Saya ini dulu, saya beritahu berikutnya. Bisa dilihat nomor 1. Bisa dilihat ada tabel pengamatan, ada jenis gangguan atau penyakit, ada diare, ada mah. Terus kemudian ada organ yang mengalami gangguan atau penyakit, penyebab, akibat bagi tubuh, upaya dan pencegahan. Nah, itu saya beri artikel di bagian belakang. Di bagian belakang, lihat. Ada ratusan warga di Sigi terserang diare, penyebab masih misterius. Itu saya kasih artikel di belakang. Kemudian untuk yang mah, itu juga saya kasih artikel di belakang. Gejala mah jangan dianggap sepele. Ya? Sudah? Terus kemudian nomor 2-nya itu ada pertanyaan dan diskusi. Yang pertama, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Jadi kalian harus cari gangguan pencernaannya, tapi yang berdasarkan mikroorganisme. Ya. Terus yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, berarti yang kalian tadi dari nomor 1, apa
yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit. Yang ketiga, tuliskan pengalaman pribadi kalian mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit. Ya. Terus kemudian kesimpulan. Kalian buat kesimpulan dari apa yang kalian sudah cari atau kalian kerjakan LKPD tersebut. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup bagi tugasnya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Bisa dimulai? Baik, izin Bu Ana kita mulai proses pasca observasi kita di dalam kelas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa Bu Ana yang sudah dilalui hari ini? Biasa pada misi aktivitas biasa kita ngajar, bertemu dengan anak, bercengkrama dengan anak, itu aja sih pada misi. Oh iya, alhamdulillah. Semoga keluarga juga sehat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bu, izin beberapa pekan yang lalu kita sudah melakukan proses pra observasi dan saya sudah melihat observasi di dalam kelas secara langsung. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari pelaksanaan supervisi di dalam kelas. Menurut Ibu nih, insya Allah nanti beberapa menit ke depan kita akan melakukan sesi refleksi di pasca observasi ini dengan sesi coaching gitu Ibu. Jadinya sesi coaching ini gimana caranya kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya belajar, Ibu juga belajar. Menurut Ibu, dari yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Dari yang kemarin ya Pak MC kita sudah dapat mengaplikasikannya bahwa kalau untuk yang kemarin apa Pak tadi Pak refleksinya ya, refleksinya kemarin kan kita sudah lihat diskusinya bagaimana. Menurut saya refleksinya harus diskusinya lebih lanjut lagi, yaitu penguasaan materinya, terus kemudian kepercayaan dirinya dari anak tersebut bagaimana, terus kemudian menjelaskan materinya, itu yang harus lebih diperdalam lagi sih Pak MC. Jadinya dari semuanya sejatinya sudah berjalan dengan baik, cuman harus perlu peningkatan terkait dengan penguasaan materi anak-anaknya, terus kepercayaan diri anak-anak dalam diskusi Bu ya, sehingga mereka bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi terkait dengan ya permasalahan-permasalahan penyakit ya Bu ya, kalau tujuan kita kemarin permasalahan penyakit yang ada di dalam keseharian anak-anak gitu, yang dekat dengan anak-anak sekarang. Nah, dari refleksi yang Ibu sampaikan terkait dengan semua sudah berjalan dengan baik, izin Bu, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya di dalam kelas? Izin ya Bu ya, berdasarkan hasil observasi pengamatan saya di dalam kelas, kan kita ada aspek yang kemarin itu mau dikembangkan secara keseluruhan, aspek penerapan model, penguasaan teknologi, terus membimbing anak-anak dalam penyelesaian masalah karena kita modelnya adalah PBL gitu ya, terus menggunakan LPD, itu semua ada dan berjalan dengan baik. Justru malahan saya tertarik dengan gaya Ibu mengajar di awal yang cara penerapan PBL itu sebelum mengantarkan kepada anak-anak dalam kegiatan diskusi, Ibu memberikan pertanyaan pemantik dulu dengan menggunakan teknologi proyektor, terus Ibu menampilkan sebuah gambar gitu, karikatur sebenarnya itu gambar, tapi anak-anak bisa luas pemikirannya. Ada yang jawab sakit perut, ada yang jawab kekenyangan gitu ya, dan lain sebagainya macamnya. Dan sebelum mengajar, modal Ibu yang luar biasa itu adalah mengondisikan kelas anak-anak dengan baik. Terbukti Ibu membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan lingkungannya itu, dengan yuk anak-anak kalau ada sampah di bawah tempat mejanya dan sebagainya macamnya dibawa keluar terlebih dahulu. Itu apa ya, sebagai sarana yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga memang bisa berjalan dengan baik. Dan memang menurut saya juga apa yang Ibu sampaikan terkait dengan pasca prosesi refleksi kita tadi, itu memang kepercayaan diri anak-anak ya Bu ya, karena mungkin mereka heterogen ya Bu ya, di dalam pembagian kelompok kan kemarin Ibu menjelaskan Bu dibagi berdasarkan hasil belajar sebelumnya. Mungkin karena mereka heterogen di dalam kelompok, mungkin ada yang minder gitu ya Bu ya, ada yang minder untuk menyampaikan pendapatnya karena wah dia pasti lebih pintar daripada saya. Nah, ini mungkin perlu kita menjadikan apa ya, rencana tingkat lanjut kita ke depan untuk perbaikan, sehingga anak-anak itu tumbuh rasa percaya dirinya. Menurut Ibu nih, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan sebagai proses pengembangan diri ke depan itu apa? Rencana tindak lanjut saya sih pada kemarin kan kita pakai PBL tuh ya. PBL itu kan model yang dari semua model dianggap yang paling baik. Cuma kita kan harus lagi mengembangkan lagi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Dengan tetap anak kan memegang HP. Nah dari HP tersebut kita bisa mengetahui teknologi apa saja sih yang nanti akan didapat dari informasi dari HP anak tersebut. Terus kemudian anak tersebut kita bawa dan ke lingkungan yang sebenarnya bagaimana. Itu sih rencana tindak lanjut saya supaya mereka peka dengan apa yang ada di sekitar.
Oh, jadinya ibu rencana tindak lanjut ke depan ingin menggunakan apa yang dekat dengan anak-anak ya. Yang dekat dengan anak-anak sekarang ini kan adalah handphone ya, Bia. Handphone itu bisa menjadi sebagai sumber pembelajaran yang kita manfaatkan sebagai pembelajaran yang berbasis teknologi. Terus di sisi lain juga ibu ingin meningkatkan kamu tadinya menggunakan PBL, mungkin bisa mengembangkannya juga dengan model-model yang lain gitu ya, Bu. Model-model pembelajaran yang lain gitu. Selain itu Bu, ada lagi yang perlu menurut ibu perlu ditingkatkan sebenarnya beberapa waktu ke depan? Sebenarnya sih yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu kan sangat menunjang sekali ya. Bila misalkan kita sudah menerapkan teori dan praktiknya bagaimana gitu kan, mereka harus tahu hal yang nyata itu seperti apa. Jangan hanya diajarkan dari teori saja, tapi harus terlaksana juga praktiknya bagaimana. Jadinya ke depan ibu merencanakan juga memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah kita untuk memberikan ilmu praktik langsung ya kepada anak-anak kita dalam proses. Sekarang kita lanjut ke rencana pengembangan diri ibu. Rencana pengembangan diri yang akan ibu lakukan sebagai proses nanti kita belajar bersama-sama ke depan. Yang pertama apa nih Bu? Aktivitasnya yang mau dikembangkan tadi. Ya, kalau saya sih pada aktivitas yang perlu dikembangkan itu, kalau kan saya biologi ya Pak ya, itu saya ingin menekankan praktik itu lebih nyata gitu loh Pak. Oh, praktek lebih nyata. Jadi kan ya itu yang seperti saya bilang, rencana tindak lanjut itu kalau tidak dilakukan dengan praktek yang lebih nyata kan sulit diterima oleh anak gitu. Jadinya tujuannya itu agar anak-anak itu lebih melekat ya Bu ya, melekat materinya, tahu prakteknya juga gitu. Apa nih Bu dari aktivitasnya praktek tadi, tujuannya biar anak-anak itu ngerti pembelajaran dan memahaminya, ukuran keberhasilannya apa nih? Mereka tahu bagaimana menjaga diri mereka itu dari ya seperti kita itu hidup disiplin, terus kita itu harus makanan-makanan yang bergizi seperti apa. Terus kalau misalkan memang kita terlalu terpepet gitu untuk makan di jalanan, kita tahu itu dampaknya bagaimana gitu. Atau memang mau makan di jalanan, apa perut kita sudah terisi apa belum gitu. Mereka jadi sudah tahu duluan gitu loh. Sebelum terjadi akibat mereka sudah tahu hal apa dulu ya. Oh ya, jadinya dari praktek nyata tadi itu ibu mengharapkan anak-anak itu bisa jaga diri dengan baik, terus nggak makan sembarangan, sehingga bisa menghindari diri dari penyakit yang disebutkan lah yang mereka kayak emah kemarin tuh ya, dan sebagainya macam penyakit dan sebagainya macam. Selain praktek nyata Bu, apalagi yang mau saya kalau selain praktek nyata, saya tuh pengennya anak-anak itu lebih mengerti apa ya, teori itu tidak hanya sekedar teori gitu. Maksudnya apa sih, mereka itu tidak perlu belajar loh, padahal mereka sudah memaknai kita ini sudah berproses dalam tubuh kita. Di biologi itu sudah berproses. Kita mau makan, kenapa sih tangan kanan yang jalan duluan gitu makan, kenapa gitu loh, kan kita sudah terproses di otaknya. Kenapa kita harus belajar lagi buka buku, padahal kita sudah menikmati yang dari Tuhan gitu loh. Nah itu maksud saya begitu, dikembangkan berdasarkan anak tersebut, aktivitas anak tersebut sendiri. Oh, jadinya ini ibu mau melihat anak-anak itu berkembang berdasarkan memang yang ada di dalam dirinya, terus berdasarkan memang minat dia gitu. Misalnya memang minat dia olahraga, ya udah dia nikmatin pembelajaran biologi itu melalui olahraga gitu kan ya. Terus kalau misalnya memang dia sukanya passion dan lain sebagainya macamnya, makan seperti ibu tadi tuh secara otomatis kok tangan kita yang bergerak gitu, itu kan bagian dari struktur biologi yang sudah tersistem gitu ya Bu ya di dalam tubuh kita. Iya, baik, luar biasa ibu pengembangan dirinya, gimana caranya anak-anak itu bisa merasakan manfaat gitu ya Bu ya, merasakan manfaat dari kehidupannya. Ukuran keberhasilannya berarti dia bisa senang belajar biologi itu jadi senang jadi senang. Jadi mereka itu enggak yang namanya terpaku, oh kok guru ini begini gitu, enggak. Mereka sudah terproses dalam dirinya sendiri, jadinya sudah senang mengetahuinya. Oh begini, manfaatnya banyak. Ternyata belajar biologi ini nggak hanya karena gurunya gitu, tapi karena memang sudah diberikan manfaat di dalam tubuhnya sendiri gitu. Jadinya bahasanya anak-anak itu jadi lebih senang, lebih memahami prakteknya, terus nggak kaku ke teori aja gitu ya Bu ya, insyaallah gitu ya. Pendukungnya nih Bu,
apa nih Bu, pendukung yang bisa mewujudkan keberhasilan dari ini semua? Ya kembali lagi ya Pak Damsi ya. Hmm. Pertama sarana prasarananya, kemudian teknologinya, kemudian ya itu dari buku-buku yang mereka pelajari itu. Ini akan menjadi sehingga memanfaatkan sarana teknologi anak-anak biar mereka itu memahami arti pembelajaran dari apa Ibu rasanya setelah kita melakukan sesi coaching di pasca observasi ini, gimana rasanya? Rasanya sih ya lebih baik ya Pak Dam ya, dan kita sebagai pendidik juga harus bisa lebih baik lagi memberikan sesuatu itu terhadap anak. Jadi tidak yang seperti yang mau kita bagaimana, tapi kita harus tahu juga maunya anak seperti apa gitu. Jadi kan biar kita bisa mengembangkan, kita sama-sama belajar yang seperti Pak Darsi bilang dari awal. Anak belajar dari gurunya belajar juga dari anak. Jadi seperti apa, tapi tetap di jalur salah satu jalur, maksudnya tidak di luar jalurnya gitu. Jadinya Bu Ana ini luar biasa nih. Saya belajar juga dari Bu Ana perkataan Ibu yang menurut saya wah gitu nih. Jarang guru yang kadang-kadang kan guru itu menuntut anak itu maunya ngikutin aja gitu kan, guru mau diikutin itu juga Bu Ana pakai sistem kita juga bisa harus mengerti kemauan anak sehingga itu menjadi suatu hal yang lebih baik lagi nanti insyaallah ke depan dan menjadi sebagai suatu hal ya merasa lebih baik setiap waktu dan berwaktu dan menjadi proses ya baik. Bu Ana merasa cukup dengan diskusi kita hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Ana? Sudah cukup. Ya cukup ya, alhamdulillah saya senang belajar dari Bu Ana selaku guru biologi sedangkan saya guru pendidikan agama Islam gitu ya. Pasti ranah kita agak sedikit berbeda gitu kan ya, tapi memang tujuan kita adalah memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Baik Ibu, mari kita sepakati hari ini proses pembelajarannya dengan Ibu tanda tangan di sini sebagai guru saya dulu. Sebagai supervisor saya nanti insyaallah nanti ada dalam proses ke depan jika ada kesempatan lagi yang diberikan. Terus kita juga kan biasanya setiap semester juga ada supervisi ya Bu ya, nanti kita bisa menjadikan bahan ini sebagai pengembangan dan kita juga bisa diskusi secara ya pribadi gitu, diskusi secara bersama-sama dalam komunitas belajar kita di sekolah. Terima kasih Bu Ana atas Sama-sama. semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.